넓은 세상을 네 눈앞에 그려봐 네 진심을 느껴봐 네 안에 숨겨둔 널 세상에 펼쳐봐 저 넓은 세상을 네 눈앞에 그려봐 네 진심을 느껴봐 네 안에 숨겨둔 널 세상에 펼쳐봐. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Zahra, NIM 19010112. Jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Pengertian dari sadari itu sendiri adalah pemeriksaan atau perabahan sendiri untuk menentukan timbulnya benjolan abnormal pada payudara yang bertujuan untuk mendeteksi dini adanya ketidaknormalan pada payudara. Dan pemeriksaan ini dapat kita lakukan pada setiap perempuan yang berusia 20 tahun setelah nikah. Waktu pelaksanaan, yang pertama, wanita sebaiknya melakukan sadari 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian yang kedua, sebaiknya pemeriksaan payudara dilakukan pada hari ke-7 sampai ke-10 yang dihitung sejak hari pertama mulai haid atau payudara sudah tidak mengeras ataupun nyeri. Kemudian yang ketiga, bagi wanita yang sudah menopause, pemeriksaan dilakukan dengan memilih tanggal yang sama setiap bulannya. Misalnya, kita bisa mengambil tanggal 1 di bulan sekarang dan tanggal 1 di bulan depan. Yang diperlukan ialah cermin dan baby oil. Sebelum dan sesudah tindakan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, saya akan memulai untuk mempraktekannya. Pertama ialah kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita berdiri di depan cermin dan tangan di posisi tubuh. Anggap saja ini saya ada di depan cermin seperti ini. Kemudian setelah itu membuka pakaian dan melihat apakah ada perubahan pada payudara kita, seperti ukuran, bentuk, warna kulit, kerutan seperti lesung pipi pada kulit. Selanjutnya lihat puting susu dan perhatikan ukuran dan bentuknya. Apakah jatuhnya payudara seimbang atau tidak. Kemudian amati apakah terdapat ruam atau nyeri pada kulit dan apakah keluar cairan dari puting. Kemudian setelah itu mengangkat kedua tangan di atas kepala seperti ini. Kemudian menekan kedua tangan di pinggang untuk mengencangkan otot dada seperti ini. Lalu periksa ukuran, bentuknya simetris atau tidak, lekukan puting atau kulit payudara dan lihat apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian setelah itu membungkukkan badannya ke depan untuk melihat apakah kedua payudara bergantung secara seimbang atau tidak, seperti ini. Selanjutnya lakukan palpasi, di mana palpasi ini mencakup 2 cara. Kita dapat melakukannya dengan posisi berdiri ataupun berbaring. Jika dilakukan berbaring, maka letakkan kedua bantal di bawah punggung pada sisi yang akan diperiksa dan akan menyebabkan payudara menyebar sehingga dapat membantu pemeriksaan pada payudara. Kemudian selanjutnya letakkan tangan kiri di bagian belakang kepala secara bergantian seperti ini. Selanjutnya satu tangan melakukan palpasi dengan menggunakan permukaan 3 jari tengah dan lakukan palpasi payudara dengan teknik spiral. Mulai pada sisi terluar payudara. Kemudian tekan jaringan ikat payudara dengan kuat di tulang rusuk.
Setelah selesai setiap satu putaran dan secara bertahap, pindahkan jari Anda menuju areola. Dan perhatikan apakah terdapat benjolan atau nyeri. Kemudian setelah itu amati puting susu dengan ibu jari dan ibu telunjuk. Kemudian tekan puting susu dengan lembut dan lihat apakah keluar cairan bening, keruh ataupun berdarah. Selanjutnya, palpasi pada bagian pangkal payudara, yaitu meminta klien untuk duduk dan mengangkat lengan kirinya setinggi bahu. Kemudian, tekan sisi luar dari otot pectoralis sambil bertahap menggerakkan jari pangkal ketiak untuk melihat apakah terdapat pembesaran kelenjar bening atau kekenyalan. Terakhir yaitu evaluasi. Yang pertama, menjelaskan kepada klien tentang temuan atau kelainan dan hal apa yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua, memberitahu kepada klien hasil pemeriksaan normal atau abnormal. Kemudian yang ketiga, perawat mencatat temuan yang meliputi bentuk kulit, cairan, massa atau benjolan, ukuran, kontraksi, dan mobilitas. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.